menggunakan pancinya. Ini dia Nero yang menghambat RRQ Kazu tadi. Nah. Apa itu? Panci Evos kah? Divine. Bermuda akan kita saksikan, bahkan lihat Rimna Village akan menjadi tempat yang berdarah-darah karena ternyata dua tim yang berpeluang lolos hari ini sudah bertemu. Apalagi kita tahu bahwa spot dari Rimnam cukup berbahaya, cukup beresiko. Banyak area yang terbuka membuat setiap tim harus berhati-hati. Di mana Mal tadi berhasil mendapatkan satu player namun Senator cukup celaka, dia hanya sendiri dan terjatuh. Abai dengan menggunakan senjatanya berhasil mendapatkan satu player namun Mal sudah mengunci pergerakan dari seorang Limit yang berada di bagian depan sana. Sudah terlihat limitnya, akankah menjadi kemenangan bagi tim RRQ membukakan kesempatan mereka di mana satu player tersisa tentunya dari tim Falcon berhasil ditembakkan RRQ Kazu. Dia naik ke arah tower tapi dia nggak make sure di sekitarannya aman. Ya jelas bakalan kena hit karena itu area yang seterbuka itu, dan kita tahu biasanya Buriram itu kelas combat, tapi mostly dia lakuin fight tadi di Bima Sakti itu long range. That's why satu kekurangan yang mereka miliki membuat mereka akhirnya harus ditumbangkan satu persatu. Reset dilakukan di menit segini lumayan sulit juga. Sementara fight juga terjadi di Rimnam lagi dan lagi, Bung Surya. Ini dia di mana Dot sudah tertembak dia dari sisi arah kiri, namun sudah menyandra setidaknya satu player tadi menjadi makanan. Namun Rin juga berhasil terjatuh dan Gojo dengan satu launchpadnya melarikan diri. Di mana ini adalah kesempatan untuk mereka. Kiong sempat merevive ke arah seorang Rin meskipun dia pada akhirnya menjadi poin eliminasi ke-6 untuk tim RRQ Kazu, dan kali ini MGUT dengan senjatanya berhasil mendapatkan poin eliminasi terhadap player dari tim Bigeton by Vitality yang artinya hanya menyisakan seorang Raid. Namun kali ini Rasha menggunakan ACXT-nya sudah akan menargetkan ke siapapun player yang terlihat, entah ini RRQ atau bukan dari sudut pandang EVOS, karena memang ini adalah tempat RRQ, namun bisa saja bukan RRQ yang berada di satu titik ini. Peperangan akan segera terjadi di mana kesempatan besar tentunya akan lolos ada di mata bagi tim RRQ asalkan mereka tetap masih bisa bertahan memberikan serangan setidaknya mengeliminasi dua player dari tim EVOS Divine, maka mereka setidaknya harus meninggalkan tempat ini. Namun Rasha sudah akan berada di satu titik yang tidak terlihat, berhasil mendapatkan satu player menggunakan ACXT-nya menjadikan poin eliminasi yang ketiga. Abai akan menjadi target selanjutnya, namun Maal tentunya berada di seputar vending mesin yang harusnya masih bisa merevive terhadap satu player dari tim RRQ yang mungkin saja bisa turun di tempat ini atau melarikan diri dari kepungan banyaknya tim yang ingin menjegal RRQ lolos lebih cepat menuju ke Grand Final. Abai di bagian atas sudah ada Ray, satu global sudah terpasang kali ini. Abai akan memberikan tembakan ke arah global, namun Ray harus sedikit terganggu penggunaan medikasinya. Ada satu Aurora Vision yang sudah melihat posisi seorang Abai kali ini. 75 HP tersisa, namun backupan akan datang dari seorang Maal di mana Dir akan berhadapan dengan dua player tentunya. MGUT masuk di bagian depan sana, pada Ray berhasil buat terjatuh juga. Dir juga sudah sembang. Maal menyisakan seorang Dir yang berada di seputaran Rimnam Village di era kepungan. Tiga player tentunya dari tim EVOS Divine. MGUT datang, time turner sudah diaktifkan, namun cukup percaya diri kali ini menggunakan Trogo. Sudah terlihat juga player di bagian atas sana, posisinya sudah tidak begitu baik dan Maal sudah cukup sekarang kali ini. Apa yang bisa dia berbuat? Namun tidak bisa berbuat apa karena menjadi poin eliminasi untuk EVOS Divine. Impact Rasha yang ada di area pertengahan lebih dulu di belakang dengan X18 kalau nggak salah tadi cukup mengganggu. Dia culik seorang dude, sementara kita tahu RRQ Kazu kehabisan resource untuk terus bisa melakukan titiknya. Di sisi yang berbeda juga kita perlu bahas bagaimana posisi dari Juan yang tadi terlalu lama di compound. Dia mau mundur tapi karena terlalu lama waktu yang dimakan, Virtus Pro udah ngebagi posisinya. Dari sebelah kiri udah ada kejutan dikasih, tapi juga fight terjadi terhadap Virtus Pro dan juga EVOS Divine, Surya. Itu dia di mana satu persatu player dari tim Virtus Pro juga sudah berhasil terjatuh. Masih ada seorang warnanya menjadi player yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini satu player tersisa sendiri. Masih sempat menjatuhkan satu player, namun sayang sekali itu dia Virtus Pro pun kali ini harus tumbang di tangan EVOS Divine. Meskipun Ray sempat hanya saja terculik, tapi lihat impact dari Ray. Dia naik ke arah atas, dia tembak beberapa shotgunnya ke arah bawah karena ini termasuk close combat. Meskipun jaraknya, meskipun dia ada di atas, musuhnya ada di bawah. Awareness-nya pun tinggi. Sadar banget satu player dari Virtus Pro ada di belakang, dia langsung turun ke bawah, dia langsung kesempatan lolos langsung hari ini menuju Grand Final tim RRQ Kazu. Sayang
Sayang sekali, P-Esports ternyata masih menjadi ancaman. Bukan hanya di Nextera, di Bermuda juga sama. Itu dia, sayang banget. Dikit lagi bisa mengejar karena AG-nya juga lumayan kesulitan loh, lihat. Sisa 2-3 player tapi udah dalam situasi yang memang tidak diuntungkan. Tapi fight juga terjadi bos Surya kali ini. Ini dia dimana Kocel dengan menggunakan pelontarnya memberikan izin tampil bang. Beberapa player juga sudah berhasil didapatkan oleh Ray dan juga Aimgat. Menyisakan 5 tim kali ini, mana masih ada 4 player di tim Impossible dan bahkan satu persatu player dari tim lawan juga berhasil buat tumbang oleh mereka. 3 tim tersisa, kesempatan Buya harusnya bisa didapatkan untuk tim EVOS Divine, di mana win rate mereka 52%. Harusnya memang ini menjadi angka yang lebih tinggi dibandingkan Buriram, dibandingkan P-Esports yang hanya menyisakan 2 player saja. Namun setiap langkah yang gegabah mungkin akan menjadikan EVOS Divine mendapatkan masalah tentunya. Apalagi zona selanjutnya tidak ada di bagian mereka. Dan 1 hit sudah mengenai seorang The Crash yang akan ditembakkan ke arah seorang LBT. EVOS Divine datang. Kocel memberikan tembakan dengan menggunakan pelontarnya. Namun itu dia Juna akan berduel dengan seorang Ray. Cukup sekarang Ray-nya dibantu dengan seorang Aimgat juga. 2 lawan 1 terjadi dan fokus terhadap seorang Juna berhasil buat terjatuh. Masih ada player lawan. Seorang Rasya dengan snipernya berada di bagian atas genteng. Harus mencari 1 player dari tim P-Esports yang tersisa sendiri saja. Masih Ayo. ada di rumah. Akan dicari. Mungkin akan dipukuli oleh seorang Aimgat dengan menggunakan pancinya. Ini dia Nero yang menghambat RRQ Kazu tadi. Nah. Apa itu? Panci EVOS kah? Divine wipe out P-Esports dan buyah kali ini EVOS